kemana anak? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, ada baiknya ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tiara hadir, Onit hadir, Adi, Ica. Oke, hadir semua ya. Sekarang hadir semua. Sebelum pembelajaran ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu karena supaya dalam mendapatkan ilmu ini kita dapat bermanfaat untuk kedepannya. Membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya pada hari ini kita akan membahas perekonomian dalam Islam, di mana Ibu menggunakan metode strategi teka-teki silang. Silakan kalian per kelompok untuk pindah ke sini untuk mengerjakan teka-teki silang. Untuk sebelah kanan saya kelompok putra, silakan kalian pindah ke sini. Untuk kelompok putri silakan kalian pindah ke sini. Nah, baik, Ibu kan sudah membagikan materi dan beberapa teka-teki silang setiap kelompok. Di sebelah kanan saya itu ada kelompok 2, di sebelah kiri saya itu ada kelompok 1. Nah, baik, silakan Ibu kasih durasi waktu 5 menit dimulai dari sekarang untuk diskusikan mengerjakan teka-teki silang tersebut. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok siapa yang selesai? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 yang selesai duluan. Oke, selanjutnya silakan kalian pindah ke tempat semula, yaitu dengan materi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Silakan kalian berpindah ke tempat. Nah, jadi itu kan materinya udah Ibu bagi ya sesuai kelompok. Yang dapat materi kelompok 1 untuk kelompok 1, yang materi kelompok 2 kelompok 2, sedangkan materi kelompok 3 di kelompok 3. Dimana sekarang kalian diskusikan kepada teman kelompoknya. Nanti jika waktunya sudah selesai, sekarang kalian perwakilan kelompok itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari sekarang. Oke, cukup ya. Untuk kelompok 1, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian, yaitu tentang perekonomian dalam Islam, Mudharabah dan Muraqabah. Untuk kelompok 1, yaitu materinya silakan dipresentasikan. Mudharabah dan Muraqabah. 1. Mudharabah. Apa pengertian mudharabah? Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di masa si pemilik modal. Penyertaan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedang jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. B. Rukun mudharabah. Rukun mudharabah yaitu adanya pemilik modal dan mudarib, adanya modal kerja dan keuntungan, adanya sihat yaitu ijab dan qabil. Oke, untuk kelompok 2 silakan. 2. Mudharabah mutajab, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Oke, silakan selanjutnya kelompok 3.
kemudian mudharabah. Mudharabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan mudharabah dengan jual beli lainnya adalah penjualan harus memberitahukan kepada pembelinya harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Oke, cukup ya untuk presentasinya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Nah, dari materi yang teman-teman kalian jelasin, dari perwakilan kelompok ada yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Yang ingin, ya silakan Kayla. Izin bertanya untuk materi kelompok, apa saja keunggulan akad murabahah? Keunggulan akad murabahah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Onit. Apa contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa sih keunggulan dari akad murabahah? Sebelum Ibu jawab, ada yang ingin menjawab pertanyaan temannya terlebih dahulu? Akad murabahah ada 4. Ya silakan. Apa saja? Yang pertama sebutin. Kami dari perwakilan kelompok 3 izin menjawab. 1. Transaksi murabahah lebih transparan. 2. Pengutamaan sistem balas jasa bukan bunga. 3. Bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif atau produktif. 4. Angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Tadi yang kedua apa? Mengutamakan sistem balas jasa bukan bunga. Menggunakan sistem balas jasa. Yang ketiga? Bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif atau produktif. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keunggulan akad murabahah. Kan tadi temannya Kayla nanya tuh, apa sih keunggulan akad murabahah ini? Nah, terus dari perwakilan kelompok 3 dia nanya, dia menjawab, itu kan ada 4 kan? Sebenarnya itu ada 6. Yang keduanya itu Ibu tambahin yaitu Nah, di sini kan ada transparan. Apa sih itu keunggulan akad murabahah? Pertama transparan. Transparan ini apa? Nah, itu adanya keterbukaan antara pembeli dan penjual. Misalnya nih, kalian mau ngelakuin akad jual beli, tapi itu gak diem-dieman gitu loh. Jadi antara penjual dan pembeli itu, oh harganya segini, keuntungannya segini misalnya ini. Jadi adanya perundingan antara penjual dan pembeli. Nah, terus yang kedua itu sesuai kesepakatan. Jadi misalnya nih, Ibu kasih contoh ya, ada Onit sama Oci nih. Misalnya melakukan jual beli, misalnya kesepakatan, misalnya mau beli berapa, terus keuntungannya apa, terus apa, nanti dia kerugiannya dapat berapa. Dan misalnya kalau penjual ini beli ini untung nggak ya, terus untuk misalnya pembeli ini nanti bakal untung nggak atau rugi nggak, kayak gitu kan. Nah, terus yang ketiga menggunakan balas jasa. Terus yang keempat itu digunakan sebagai produktif. Nah, digunakan sebagai produktif ini misalnya nih kayak dia tuh bikin apa ya, misalnya untuk buka usaha untuk bikin makanan atau apa. Terus yang ketiganya ini yang keempatnya ini disepakati antara dua belah pihak. Jadi misalnya nih penjual dan pembeli itu tuh harus kesepakatan antara dua orang itu, penjual dan pembeli. Misalnya penjual membeli ini, tapi kok pembelinya itu nggak sepakat karena misalnya harganya yang terlalu tinggi atau harganya yang terlalu rendah. Nah, sedangkan yang terakhir itu adanya negosiasi. Negosiasi antara penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli ini melakukan negosiasi. Misalnya, loh kok harganya mahal sih, bisa nggak dinegosiasi? Nah, itu namanya keunggulan akad murabahah. Itu ada 6 ya. Tadi yang transparan sesuai kesepakatan, menggunakan balas jasa, digunakan sebagai produktif. Yang kelima disepakati antara kedua belah pihak. Yang keenam itu adanya negosiasi. Nah,
Yang kedua nih, kita lanjut contoh kedua. Sebelum ibu jawab, ada yang mau menjawab sih? Tadi kan belum ada yang menjawab nggak? Tadi kan temennya nanya tuh, apa contoh mudorobah? Ada yang menjawab? Silakan menjawab. Menjawab contohnya yaitu tolong ingin mendirikan usaha kuliner. Untuk itu dia meminjam uang kepada bank syariah sebesar 30 juta. Uang tersebut akan dijadikan modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, yaitu jika mengalami keuntungan contoh mendapatkan 60% dan pihak bank 40% dengan jangka waktu pengembalian setahun. Nah, jadi kayak itu udah dijelasin ya temennya. Apa sih contoh mudorobah? Kita misalnya nih kayak minjem deposito atau minjem uang ke bank syariah. Misalnya nih kayak yang tadi dijelasin oleh temennya. Si Tono ini minjem uang 30 juta di bank syariah. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membuka usaha kuliner. Nah, nanti 60% itu keuntungannya untuk dia dan 40%-nya lagi itu untuk bank. Jadi gitu ya contohnya. Nah, dari sini apakah paham semua anak-anak? Oke, cukup ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita tutup, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Silakan kalian perhatikan materinya masing-masing. Ibu akan bertanya mengenai nggak usah jauh-jauh deh. Ibu akan bertanya mengenai tentang perekonomian dalam Islam. Itu kan kita bahas sebabnya mudorobah dan murabahah. Nah, ada berapa dasar hukum mudorobah dan murabahah? Tolong sebutkan. Ketiga yaitu Al-Quran, hadis, dan qiyas. Oke, kasih aku dulu kepada Oki yang akan menjawab. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan ngasih tugas nih kepada kalian. Silakan kalian tulis dulu ya tugasnya, Ibu itein. Nah, tugasnya yaitu silakan kalian cari 3 contoh serta poin-poin yang berkaitan dengan mudorobah dan murabahah. Dah? Nah, oke. Dah ya, udah semuanya dicatat pertanyaannya. Nah, jadi itu pertanyaannya Ibu tadi jelasin ke kalian. Itu dijadikan tugas dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi sebelum pembelajaran silakan kalian kumpulkan tugas yang dibahas tadi. Nah, tugasnya itu boleh dari internet, Google, artikel, ataupun majalah-majalah yang ada di mana saja. Nah, kalian bisa cari ya materi yang tentang itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan apa cukup? Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, ada baiknya kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Semua siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini Ibu masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat ke depannya.